Berebut suara di Bumi Pasundan, itulah yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di akhir segmen ini tidak hanya Jawa Timur saja pemirsa yang diperebutkan, tapi juga Jawa Barat menjadi penting karena suaranya juga cukup besar, bahkan strategis dan penentu kemenangan di Pilpres 2024. Masih bersama saya Kang Ujang di sini, tapi berbicara mengenai berebut suara di wilayah yang paling penting adalah mesin politiknya seperti apa. Mesin politik itu apa pemirsa? Tentu saja partai politik. Untuk itulah saya akan ajak Anda untuk melihat data komposisi partai politik pendukung pasangan Capres dan Cawapres. Kita lihat dari suara mereka di Pileg 2019 pemirsa. Ya, tapi kita lihat dulu pemirsa bahwa betul sekali pasangan Capres dan juga Cawapres dari masing-masing memang sudah memiliki koalisi partai politik. Nah, akan kita lihat data berikut ini pemirsa. Ya baik, sambil kemudian kita nanti akan melihat bahwa pasangan Capres dan Cawapres yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 diusung koalisi partai politik. Dan berikut rekam jejak suara partai pendukung pasangan Capres dan Cawapres berdasarkan persentase suara sah di Pileg 2019 di Jawa Barat pemirsa. Sekarang pertama kali kita ke nomor urut 1, ini dia komposisinya 26,17% dari parpol pendukung koalisi Amin di Pileg 2019. Ini dia, ada beberapa partai politik yang mendukung saat ini. Dan kalau dilihat dari suara di Pileg, mereka meraup 26,17% pemirsa. Sekarang kita ke nomor urut 2 ya. Kalau nomor urut 2 seperti apa? Ya, kalau ini pasangan Anies Baswedan Muhaimin, sekarang kita bahas terlebih dahulu di sini. Kang Ujang bahwa ini ada nomor urut 2 ya, ini untuk Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Suaranya lebih tinggi daripada nomor urut 1 di Pileg, partai pendukungnya ini meraih 48,4% akumulasi. Kami jumlahkan pemirsa. Sekarang lanjut kita percepat ke nomor urut 3. Nah, kalau nomor urut 3 seperti apa? Ini dia, nomor urut 3 meraih 22,80% kami akumulasikan dari partai pendukung dari Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kang Ujang boleh dibahas. Kalau dari segi jumlah di atas kertas Pileg 2019 jelas Prabowo Gibran unggul, disusul ada Ganjar dan juga disusul Amin. Tapi ada relevansinya. Suara mereka di Pileg nanti akan penentu kemenangan di Pilpres 2024 khusus Jawa Barat. Ya, saya melihat begini Mbak Caca ya. Dalam konteks pertarungan langsung, pemilihan langsung, itu figur ya, katakanlah capres cawapresnya, kandidatnya itu lebih dominan, lebih prioritas untuk dipilih. Oleh karena itu kalau bagaimana dengan partainya, apakah akan membantu kemenangan? Ya sifatnya membantu. Tapi bagaimana memoles pencitraan kandidatnya ini jauh lebih penting dibandingkan dengan sokongan partai politiknya. Nah misalkan kita punya pengalaman dulu 2014 Pak Prabowo menang, 2019 juga menang. Ya. Nah survei saat ini juga Pak Prabowo di angka 50% di Jawa Barat. Nah kalau didukung oleh kekuatan mesin partainya tadi yang jumlahnya 48%, maka sesungguhnya figur Prabowo dengan Gibran itu memperkuat saja partai ini. Tapi bagaimanapun suara itu penentunya ada di kandidatnya, di capres dan cawapresnya itu. Nah, saya melihat Jawa Barat ini adalah basis suaranya Pak Prabowo dari 2014 saya katakan. Nah, saya melihat kalau Pak Prabowo-nya misalkan elektabilitasnya bagus, maka ini justru yang berefek kepada partainya. Apakah memang partai tadi bisa menambah kekuatan bagi Pak Prabowo? Iya, kalau partainya bergerak gitu ya, misalkan dia punya caleg-caleg ya, maka ketika pergerakan calegnya itu mengkampanyekan Pak Prabowo juga, mengkampanyekan Mas Gibran juga, maka ya kemungkinan besar ya di Jawa Barat Pak Prabowo akan unggul lagi, akan menang lagi. Apalagi kita tahu bahwa seteru Pak Prabowo ketika di Pak Jokowi ya, bergabung dengan Pak Prabowo, justru di situ sebenarnya ada kans dukungan dari Pak Jokowi suaranya ke Pak Prabowo. Jadi ke partai yang jumlah 48% akumulasi kemenangan di Jawa Barat itu saya sih melihatnya sebagai penopang ya, pensupport, pendukung atas tingginya elektabilitas Prabowo yang memang sudah tinggi, yang memang juga sudah menang di tahun 2014 dan 2019. Hanya saya melihatnya bahwa dorongan besar
kampanye partai akan sedikit banyak berefek. Tapi tadi faktor figur lah yang menentukan menang kalahnya Prabowo dan Gibran di Jawa Barat itu. Oke, Kang Ujang, kalau karakter dari masyarakat Jawa Barat itu apakah memang mereka mau mendengarkan caleg-caleg atau mesin elit politik atau memang elit tapi tokoh? Contohnya kalau dari kubu Prabowo Gibran ada RK, kalau untuk kubu Ganjar Mahfud ada Wagub, sang Wagub sini Pak UU, atau mungkin di kubu Anies ada Farhan dan Aher? Ya bisa kita jelaskan dengan banyak variabel soal dukungan ya perilaku pemilih di Jawa Barat kepada kandidatnya. Saya melihat begini, terkadang di Jawa Barat itu banyak perubahan perilaku pemilih. Misalkan setiap pemilu itu beda-beda pemenang di pileg itu. Oleh karena itu saya melihat begini. Nah, apakah memang ketokohan penopang pendukung ada seperti tadi ada Aher ya, ada Ridwan Kamil misalkan, lalu juga di kubu Anies tadi Aher ada siapa? Iwan Bule juga ada Deddy Mulyadi di situ yang mendukung Prabowo. Apakah ini penting untuk bisa mengambil hati rakyat? Iya, karena begini, dalam masyarakat yang masih banyak perkampungan, banyak desa-desa, maka dan di masyarakat yang masih feodal, yang masih katakanlah patron klien ya, secara teoritik, maka figur itu menentukan untuk bisa menarik suara dari masyarakat. Oleh karena itu, ketika figur yang ditawarkannya bagus gitu ya, berkualitas dan mereka juga bisa menjadi magnet bagi pemilih, maka itu menjadi keuntungan bagi Pak Prabowo. Makanya disimpanlah figur-figur yang kuat di Jawa Barat. Tadi kalau di Gerindra ada misalkan Ridwan Kamil, ada Deddy Mulyadi, ada Iwan Bule gitu ya. Lalu misalkan di kubu Amin misalkan ada Aher dan jaringan-jaringan PKS yang lain. Di di PDIP, di Ganjar Mahfud misalkan ada TP Hasanuddin ya kan. Yeah. Dan tokoh-tokoh PDIP yang lain. Nah, itu menjadi penting dalam konteks untuk bisa menambah ya kekuatan bagi kandidatnya masing-masing. Kang Ujang, saya sempat ada membaca sebuah tulisan ya bahwa ketika momen Pilpres dan Pileg, karena ini kita serentak kita lakukan, terkadang elit-elit partai ini juga punya egosentrisme sendiri. Ketika turun di dapil, alih-alih mempromosikan capres dan juga cawapres, mereka juga mau menyelamatkan diri sendiri untuk Pileg ini. Jadi tidak terlalu efek mesin partai. Gimana Kang Ujang? Betul, saya sepakat itu. Dan itu dirasakan oleh caleg-caleg. Bahkan saya dulu juga pernah jadi tim sukses jadi Pileg gitu. Saya memahami betul. Bahkan banyak caleg-caleg yang menyelamatkan diri. Bahkan juga misalkan di tim itu disimpan stafnya. Ya udah nanti kan kamu yang di sana di tim pemenangan, nanti saya di dapil dulu. Ada juga yang begitu. Ini fakta. Artinya tadi saya katakan di awal Mbak Caca bahwa faktor figur ya, faktor capres-capres menjadi penentu. Partai juga ya mereka mengkampanyekan, tapi mengkampanyekan sekedarnya. Karena tadi mengamankan kekuasaan, mengamankan posisi sendiri lebih penting daripada katakanlah tadi mendukung di Pilpres. Ini sebuah kenyataan dan realita politik yang terjadi ya. Oleh karena itu saya melihat tetap saja kontribusi partai itu ada. Nggak mungkin zong, nggak mungkin kosong. Makanya besar kecil soal koalisi itu ya untuk menopang kemenangan Prabowo Gibran tetap ada, tetap penting. Tetapi faktor yang dominan untuk pemenangan adalah faktor kandidatnya itu sendiri. Oke, ya sekarang kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa di mana KPU memang telah menetapkan ya daftar pemilih tetap Pemilu 2024 di mana total pemilih daftar pemilih tetap Pemilu 2024 ini jumlahnya cukup besar pemirsa. Ini sekarang kita akan lihat terlebih dahulu. Ya, total pemilih 35.714.901 pemilih ini daftar pemilih tetap pemirsa. Terdiri dari pemilih perempuan 17.256.087, laki-laki 17.958.814 pemilih tetap pemirsa. Dari jumlah ini, perempuan dan laki-laki tampaknya tidak terpaut jauh. Ini menjadi strategi. Wah, ini berarti para capres dan cawapres suara perempuan ini jangan dianggap enteng juga. Begitu Kang Ujang? Iya, saya meyakini ya. Ada istilah the power of emak-emak. Itu masih berlaku. Ya. Makanya Mbak Caca kalau lihat kandidat-kandidat itu, lalu tim-tim sukses di bawah itu, banyaknya merekrut emak-emak. Karena lebih loyal, lebih setia gitu ya, lebih bisa dipercaya, bahkan lebih
dari bicara mulut ke mulutnya lebih cepat. Nah, Oke, gitu. saya juga punya data Kang Ujang total TPS. Nah, kita akan putar kembali pemirsa. Selain total pemilih adalah total TPS. TPS yang harus dipantau, harus diamankan. Meskipun kita tahu secara resmi ada KPU, ada Bawaslu yang mengamanin 140.457, banyak sekali jumlah TPS kita. Tingkat kerawanan ini pasti besar juga ya Kang Ujang? Ya, di mana kita lihat tadi Mbak Caca jelaskan di data 35 juta ya dari 204 juta DPT, Jawa Barat paling tinggi, paling besar. Nah, karena jumlah yang terbesar itulah tingkat kerawanannya tinggi. Makanya Bawaslu telah memetakan itu, salah satunya ya 4 ya tertinggi kerawanan di pemilu. Artinya di situ bisa jadi bahwa banyak terjadi money politik gitu loh. Mungkin juga ada di kecurangan-kecurangan yang lainnya sebagainya. Ini kan sudah dipetakan. Tinggal bagaimana nanti kita bersama-sama mengawasi. Tadi wajar kalau jumlah yang besar itu terjadi banyak kerawanan. Bahkan yang sedikit pun cenderung bisa juga terjadi kerawanan. Dan saya melihat dengan jumlah 35 juta itu kan semua kekuatan politik ya tingkat nasional pasti akan bertarung habis-habisan di Jawa Barat. Maka tingkat kerawanannya pasti akan tinggi begitu. Dengan jumlah TPS yang cukup banyak di Jawa Barat, dengan jumlah pemilihan juga cukup banyak, mana yang paling efektif untuk mengamankan pemilu khususnya mengenai kerawanan? Jaringan relawan kah atau dari partai politiknya ini Kang Ujang? Nah, dua-duanya semua penting ya. Karena kan yang sebenarnya partai politik yang resmi untuk punya saksi kan partai politik. Betul. Nah, suara itu kan adanya di TPS-TPS. Nah, tingkat kerawanan itu ya adanya di TPS. Saya paham betul karena saya pernah jadi ketua tim ya. Nah, dalam konteks itu ya suara itu dijaga di TPS. Nah, dalam pertarungan politik yang real adalah pertarungan di TPS itu, perhitungannya gitu, tingkat kerawanannya. Mohon maaf ya kadang-kadang perubahan angkanya itu terjadi. Bahkan saya pernah ini cerita ya teman-teman Bawaslu, ada yang mengutak-atik misalkan angka di KPU-nya cerita ya, itu ketahuan Bawaslu. Ya. Ketika Bawaslu menegur ya ketahuan angkanya. Nah, ini terjadi, oleh karena itu ya ini kita buka saja sebagai pembelajaran, artinya tingkat kerawanan ada dan kemungkinan terjadi begitu. Oke, Kang Ujang boleh dijelaskan secara sederhana karena ini pertanyaan saya pasti akan rumit untuk dijelaskan. Untuk konteks Jawa Barat, secara peta kekuatan dari 3 pasangan capres dan cawapres itu daerah mana karakter dari pemilihnya Prabowo Gibran itu lebih ke perkotaan kah atau di daerah pinggiran kah? Amin seperti apa, Ganjar Mahfud seperti apa? Ya kalau kita lihat karakter partai pendukungnya, nah, kalau Amin itu kan PKS, ada PKS, pasti itu perkotaan. Jadi misalkan di Depok, ya dia ada perkotaan itu pasti akan ya dukungannya kepada Amin. Nah kalau ke Pak Prabowo, ke Gibran cenderung di pedesaan. Tapi ini juga ya ada ya sedikit di perkotaan, tapi banyaknya di pedesaan. Nah, yang kubu Ganjar Mahfud ya memang dia menyerang ya dua-duanya, tapi tadi tidak terlalu banyak. Karena tadi perdesaan dikuasai oleh Pak Prabowo, perkotaan oleh Anies. Makanya yang dominan ketika kita petakan tadi di data gitu, maka Prabowo 48% itu. Nah, oleh karena itu saya melihat partai-partai kan punya simpul-simpul pendukung masing-masing loh. Kalau kita bicara soal peta kekuatan di partai. Tetapi kan tadi masyarakat itu melihat bukan hanya sekedar partai, tetapi figurnya itu loh, sama dengan pilkada. Pilkada itu pasti lihat figurnya, bukan partainya. Oleh karena itu penting bagi masyarakat Jawa Barat untuk memilih figur yang bagus lah begitu. Kang, kalau begitu gambar saya ini juga menentukan. Kalau dari besar muatan, bobot muatan Pak Prabowo Gibran ini besar ya kalau dari mobilnya ya. Tapi belum menentukan kemenangan di Jawa Barat karena cara mereka racing, cara mereka bermanuver itu juga penting gitu Kak? Iya dong, karena gini masyarakat kan butuh didekati, butuh personal touching, butuh di entertain, ya kan butuh semua, butuh diberi bantuan dan lain sebagainya. Ini menjadi penting. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan ke depannya, cara-cara tertentu itu menjadi penting. Karena tadi misalkan kelihatannya sudah menang nih 48%, tetapi kalau ada operasi bawah tanah dilakukan lawan politik juga berbahaya. Oleh karena itu di dalam politik tetap waspada, tetap mengkalkulasi kekuatan sendiri dan mengkalkulasi kekuatan lawan, sehingga akan kelihatan peta-peta yang terjadi di lapangan itu, Mbak Caca. Oke, ini berarti bahwa kita tidak bisa mengecilkan untuk konteks kewilayahan tertentu. Jawa Barat pun jaga menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024. Suaranya besar loh, bagaimana Kang? Iya, saya percaya dalam setiap pemilu Jawa Barat itu menjadi pertaruhan politik, walaupun katakanlah pengamat mengatakan banyak ya pergeseran ke Jawa Timur, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa 35 juta adalah suara yang luar biasa besar. Oleh karena itu kalau dalam bahasa saya menguasai Jawa Barat itu ya menguasai nasional kalau saya, walaupun memang
daerah-daerah lain juga menjadi penting. Karena ini menang di Jawa Barat gengsi tersendiri bagi capres dan cawapres. Kang Ujang, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana, apakah ini ada perubahan pemirsa. Tapi saya harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni yang akan mewawancarai Muhammad Hussein menceritakan kisahnya hidup di Gaza pemirsa. Saya Caca Anissa menutup. Selamat malam, sampai jumpa.